Halo teman, PKL dan UMKM memiliki peran penting dalam pergerakan roda perekonomian di Indonesia karena jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. PKL dan UMKM menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang, terutama mereka yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Selain itu, PKL dan UMKM juga membantu pemerintah karena ikut mendorong pendapatan asli daerah atau PAD. Lalu bagaimana upaya mewujudkan PKL dan UMKM Jawa Barat maju dan unggul demi mensukseskan Indonesia menjemput puncak bonus demografi? Untuk membahas lebih lengkapnya, telah hadir di ruang tengah kali ini Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia atau APKLI, Perjuangan Dr. Ali Mahsun Atmo M. Biomed, dan juga ada Karateker Ketua DPW APKLI Perjuangan Jawa Barat, Teguh Panjireja Rosendra, serta ada juga Pak Agus Tahran. Selamat siang, selamat malam, dan selamat datang di studio kami, Pak. Baik teman, untuk membahas lebih dalamnya lagi, kita akan mencoba bertanya sama Pak Dok. Maksud kami ke Dr. Ali ini, bisa dijelaskan apa itu dari APKLI? Terima kasih. Ya, yang pertama APKLI itu Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia, lahir di Yogyakarta 30 Januari tahun 1993, hasil Munas pertama, dan waktu itu dibuka oleh Menteri Muda Urusan Koperasi almarhum Almarhumullah Bustanul Arifin, ya. Juga hadir Mas Adi Sasono, Mas Dawam Raharjo, dan beberapa tokoh muda termasuk Jumur Hidayat, kemudian Priyo Budi Santoso, dan yang lainnya. Yang kedua, latar belakang lahirnya Asosiasi PKL Indonesia ini adalah ingin menjaga, mempertahankan harkat martabat kemanusiaan pedagang kaki lima, serta diakui oleh negara sebagai bagian dari tata perekonomian nasional. Mas Usama, Mas Teguh, dari 93 baru tahun 2012. Pada saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pedagang kaki lima itu diakui oleh negara sebagai bagian dari tata perekonomian nasional melalui Perpres nomor 125 tahun 2012 tentang penataan pemberdayaan pedagang kaki lima. Singkat cerita, kita ingin memanusiakan pedagang kaki lima, menjaga martabat kemanusiaan pedagang kaki lima yang memiliki hak yang sama dengan pelaku ekonomi yang lain. Tentunya kita ingin ekonomi PKL, usaha PKL itu mampu maju, berkembang dan unggul, serta naik kelas. Begitu. Saya adalah Ketua Umum hasil Munas keempat dan Munas kelima, ya. Ketua Umum keempat saya ini. Yang 1, 2, 3 sudah almarhum. Ketua Umum pertama Haji Muhammad Rifai, pernah menjadi staf khususnya Menkop Adi Sasono. Ketua Umum kedua adalah AR, ya. Kemudian Ketua Umum ketiga adalah Ahmad Rifai, dan saya Ketua Umum keempat. Gitu, Mas Usama. Iya, sedikit mungkin bisa dikasih tahu untuk para ini teman Teropong Media nih, visi dan misi dari APKL itu apa? Visi tadi sudah saya sampaikan bahwa kita ingin meningkatkan harkat martabat kemanusiaan serta memajukan usaha pedagang kaki lima mampu maju, berkembang dan unggul di negerinya sendiri. Misi kita banyak, ya. Betul. Salah satunya hari ini yang kita dorong adalah kita ingin mewujudkan revolusi kaki lima Indonesia. Ada perubahan yang sangat cepat sehingga usaha pedagang kaki lima itu mampu mengikuti perkembangan dari dinamika formula ekonomi. Betul. Khususnya terkait dengan era digital. Ada 5 pilar yang kita perjuangkan, Pak Teguh, ya. Yang pertama, revolusi lahan usaha dari sisi kepastian hukum. Betul. Ini yang selalu menjadi problem di seluruh Indonesia. Iya. Pada saat menjelang momentum politik, Pilpres, Pilkada, atau Pileg, PKL dirangkul-rangkul oleh semuanya. Tapi begitu
sudah duduk jadi bupati, gubernur, wali kota, presiden, nah kiriman digusur. Oleh karena itu kepastian hukum, tata ruang, tata waktu ini menjadi hal yang utama yang harus diberikan oleh pemerintah. Yang kedua adalah revolusi fasilitas usaha produktif, termasuk masalah permodalan. Betul. Ini juga sangat penting karena kawan-kawan ini modalnya kalau bahasa Jawanya cupet begitu ya, tidak banyak. Oleh karena itu saya terus mendorong baik itu penyaluran kredit usaha rakyat maupun di luar KUR itu bisa tepat sasaran, efektif dan harus ada pendampingan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah revolusi rantai pasok bahan baku, usaha pedagang kaki lima dan ekonomi rakyat. Ini yang penting Pak Teguh, karena sebenarnya rantai pasok inilah yang akan menentukan ekonomi rakyat sektor hulu, para petani, nelayan, industri dan yang lainnya, dengan sektor hilir, pelaku usaha serta rumah tangga. Yang keempat, pilarnya adalah revolusi teknologi informasi dan komunikasi. Suka tidak suka, kemajuan teknologi tidak bisa ditolak. Namun saya punya prinsip, teknologi tidak boleh mengatur kehidupan. Teknologi harus tetap diletakkan pada tempat yang proporsional. Hari ini memang banyak startup, ya, banyak digital ekonomi, namun masih belum efektif karena tidak sesuai proporsionalisasi teknologi itu sendiri. Oleh karena itu kita mendorong kepada Presiden, juga kementerian, digitalisasi ekonomi rakyat harus satu payung, gitu ya, sehingga tidak tumpang tindih. Dan yang terakhir adalah revolusi pendampingan. Dan ini sangat penting, tanggal 28 Desember 2004 yang lalu, di rest area Gunung Mas Puncak Bogor, saya sebagai Ketua Umum APKLI Perjuangan, sebagai Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia, dan Presiden Kaula Rakyat Indonesia mendeklarasikan Badan Ekonomi Rakyat Indonesia. Satu rumah, satu bank data integrasi, pendampingan dari hulu sampai hilir, ada sinergi pemerintah swasta dan dikoppelkan dengan industri, investasi dan hilirisasi. Contoh begini, Mas Usama, di Kementerian Investasi dan Hilirisasi itu ada peraturan, setiap ada investasi masuk, 30-40% adalah lokal. Itu UMKM. Namun ini belum berjalan dengan baik, bahkan tidak berjalan sama sekali, karena belum ada desain bersama, desain besar tentang UMKM. Kalau di Korea Selatan, begitu Pak Teguh mau investasi ke Korea Selatan, itu ada Badan Ekonomi Rakyat Korea Selatan yang sudah menghitung, mendesain UMKM dan sebagainya. Begitu running investasi, UMKM juga jalan. 5 pilar itu yang kita wujudkan dalam kerangka untuk bersama pemerintah. Indonesia harus sukses menjemput puncak bonus demografi 2030. Karena kalau gagal, yang ada malah petaka. Pengangguran, kemiskinan membludak di mana-mana, dan kelaparan nggak bisa dicegah lagi. Dan itu mensyaratkan 100 juta UMKM unggul, yang hari ini 65,4 juta. Gitu Pak Usama. Ini tadi yang menariknya adalah ada kayak perizinan, revolusi perizinan. Kadang kan kita melihat bahwa seringkali ada yang penggusuran UMKM. Ini upaya-upaya sejauh ini yang dilakukan dari APKLI gimana? Yang pertama, saya pernah mendesak kepada Presiden Jokowi untuk menerbitkan Inpres terhadap Perpres 125 2012. Di Perpres ini Pak Teguh sudah ada timnya. Di pusat itu ada 13 kementerian, ketua komitenya Menteri Dalam Negeri, sekretarisnya Menkop UKM. Anggotanya ada Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, PU, kemudian Ekonomi Kreatif, Pariwisata, termasuk Badan POM, Menkes. Oleh karena itu, yang pertama kita minta kepada seluruh Pemda, kabupaten kota dan provinsi untuk menerbitkan peraturan daerah
berbasis Undang-Undang Nomor 20 2008 tentang UMKM dan Perpres 125 2012. Karena perda ini penting. PKL dan ekonomi rakyat harus dikasih kepastian hukum. Di mana boleh berjualan, kapan boleh berjualan. Contoh Pak Usama, banyak ruang yang bisa digunakan, semua tergantung kebijakan dari pemerintah daerah. Di depan ruko, di depan kantor, lepas jam kerja, itu boleh digunakan untuk tenan kuliner maupun UMKM yang lain. Kalau Sabtu Minggu bisa dipakai pasar kaget atau basar dan sebagainya. Demikian juga di kawasan-kawasan yang ada. Kemudian kedua, kita terus-menerus turun gunung melakukan pendampingan kepada seluruh pedagang kaki lima di semua kawasan. Ada di kawasan ekonomi strategis, ada di sentra ekonomi rakyat. PKL itu Pak Teguh, ada PKL yang mobile, gerobak, ya. Ada tenan-tenan di pinggir jalan, ya. Ada tenan-tenan di kawasan kuliner, kawasan wisata, di pusat-pusat keramaian dan kebelanjaan, termasuk di pasar tradisional. Bahkan kami sudah keliling di seluruh tanah air, 99% pedagang di pasar tradisional yang jumlahnya 14.500 pasar itu semuanya sewa tenan, sehingga sewaktu-waktu bisa diusir. Oleh karena itu pada Munas kelima, pedagang di pasar pun masuk dalam kategori pedagang kaki lima. Di samping itu ya kita dorong untuk permodalan, kita kerjasama dengan Bank Himbara dan lembaga-lembaga keuangan yang lain. Sejauh ini Pak, ini untuk dukungan dari pemerintah sendiri bagaimana untuk KUR? Untuk KUR para UMKM sendiri, kredit usaha rakyat. Yang pertama gini Mas, saya itu menyimak betul apa yang disampaikan oleh Sri Mulyani sebagai Menkyu. Ya, pada saat Outlook BRI 2024, Menkyu menyampaikan bahwa anggaran negara untuk usaha mikro kecil menengah itu sangat besar, ratusan triliun per tahun. Namun berserakan di berbagai kementerian dan lembaga. Jadi Mas Usama, anggaran untuk UMKM ini ada di Menteri Keuangan, ada di KKP, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Pariwisata, PU, Ekonomi Kreatif, Menkop juga yang termasuk LPDB, serta lembaga-lembaga yang lain. Begitu juga KUR yang dimulai pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2007, yang hari ini sudah disalurkan ribuan triliun. Namun saya 13 tahun terjun langsung ke lapangan sebagai Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia, ribuan triliun guyuran KUR maupun dana budget pemerintah tidak efektif dan banyak tersalahgunakan. Sumbernya cuma dua, Mas Usama. Indonesia tidak punya master plan UMKM, ya, tidak punya bank data integrasi, dan ego sektoral sangat kuat sekali, serta anatomi kekuasaan atau birokrasi di Indonesia ini tidak bisa nyambung. KKP punya duit, Maman Abdurrahman Menteri UMKM nggak bisa langsung Pak, karena Menko-nya berbeda. Oleh karena itu, pada rapat pimpinan nasional Rapinsus Kaula Alit Indonesia tanggal 8-9 Februari 2024, kami mengusulkan kepada Presiden terpilih, siapapun yang terpilih, Indonesia harus punya satu rumah UMKM, satu bank data, pendampingan dari hulu hingga hilir. Sehingga jelas, 2029 Indonesia harus punya 100 juta UMKM unggul. Hari ini ada 65,4 juta. Mappingnya jelas, planningnya jelas, bagaimana menggapainya, berapa anggarannya dalam satu rumah. Oleh karena itu kita minta kepada Presiden Prabowo minimal Menkop dan Menteri UMKM itu statusnya ditingkatkan dari Menteri Negara menjadi departemental. Tapi kita minta, karena 5 tahun itu tidak lama, kita nggak boleh gagal menjemput puncak bonus demografi, Prabowo berkenan membentuk Badan Perekonomian Rakyat
Republik Indonesia. Sehingga jelas 2009 100 juta UMKM unggul dan kompetitif, bagaimana mencapainya? Apa tugasnya gubernur, apa tugasnya bupati, wali kota, apa tugasnya KKP dan sebagainya. Pakai master plan satu data bank integrasi. Termasuk target swasembada pangan. Itu kalau Bulog tidak dikembalikan pada era 72, tidak akan bisa dicapai. Bulog tahun 72 itu sama, Pak. Satu rumah, satu bank data integrasi, ya, antar lembaga pemerintah, komunikasi kerjasama secara baik, hak otoritas hanya di Bulog. Butuh impor atau tidak, butuh petani jumlah berapa, lahan berapa, pupuknya berapa, budget berapa, itu Bulog. Yang lain menjalankan. Ini juga sama. Kenapa ini di berbagai kesempatan saya sampaikan, karena kalau kita gagal, Pak Usama, hari ini saja sudah 9,9 juta Gen Z milenial nganggur. 10 juta kelas menengah jatuh ke miskin. PHK di mana-mana. Pekerjaan informal sudah naik 3,49%. Kalau ini nggak bisa kita dorong, kita nggak mau Indonesia terjadi malapetaka demografi. Ujung akhirnya mengancam NKRI begitu. Betul. Iya. Sekarang ini kan barang-barang dari luar semakin membanjiri Indonesia ya, lebih murah, lebih apakah itu menjadi tantangan tersendiri buat UMKM di Indonesia bagaimana? Yang pertama, beberapa waktu yang lalu Mendak akan membakar, betul ya? Pakaian bekas impor ilegal. Saya sampaikan kepada Pak Zulhas, ya jangan dibakar. Sektor hilir itu nggak punya dosa apa-apa. Tangkap itu importirnya, gitu ya. Singkat cerita, kalau Presiden Prabowo berdiri tegak di atas kakinya sendiri untuk menjaga kedaulatan ekonomi rakyat dan ekonomi bangsa kita, yang pertama tegakkan hukum, ya, tegakkan hukum agar pejabat atau menteri, khususnya menteri perdagangan, tidak punya hobi impor. Ini persoalannya hobi impor. Karena duduk jadi menteri perdagangan itu dalam tanda petik dengan model pemilu seperti hari ini. Betul. Itu harganya sangat mahal gitu. Ya. Oleh karena itu, swasembada pangan pun nggak akan pernah terrealisasi ketika Presiden Prabowo tidak tegak lurus dalam penegakan hukum. Betul. Yang kedua, kualitas dan daya saing produk dalam negeri harus didongkrak. Kita tahu ekonomi di Indonesia tidak efisien. Terlalu banyak pungutan liar. Baik dari aparat pemerintah, tadi saya sampaikan di pembukaan, bisa mendongkrak PAD kan begitu. Pungutan-pungutan di pemerintah ini banyak, Pak Usama. Ada retribusi. Sekarang ada lagi pajaknya. Ya? Undang-undang tentang keuangan pusat daerah yang kemarin viral di Solo, ada angkringan kena pajak 10 juta. Oleh karena itu, untuk mencegah supaya impor tidak terlalu membanjiri Indonesia, tegakkan kedaulatan, tegakkan hukum, tingkatkan produktivitas dan daya saing produk lokal. Karena begini, Pak, beras itu kalau kita impor itu jauh lebih murah dibanding produk petani kita. Yang terakhir ya tadi, efisiensi. Hari ini Mentan didorong sama Presiden, itu bisa efisiensi 1,4 triliun dari biaya operasional. Secara totalitas, pemerintahan Prabowo 2025 ini menghemat 142 triliun. Itu penghematan saja itu. Belum pencegahan, penyalahgunaan kewenangan, kebocoran sumber daya dan sebagainya. Saya kira yang penting produk dalam negeri ditingkatkan daya saingnya, keran impor ditutup kalau memang tidak dibutuhkan, dan hobi pejabat impor untuk mendapatkan fee itu harus dihilangkan moral hazardnya. Betul. Kita berbicara pajak nih Pak, sejauh ini apakah pajak yang sudah berlaku itu kemahalan atau gimana nih? Yang pertama begini, saya setuju UMKM kena pajak.
sesuai dengan tata peraturan yang berlaku. Namun praktek di lapangan, ya, ini saya kritik kepada pemerintah sejak tahun 2010. Kong kali kong dan ujung akhirnya terjadi tanda petik pemerasan pajak, sebagaimana kasus peternak susu di Boyolali. Betul. Itu terjadi di semua wilayah. Oleh karena itu, yang pertama tetap penegakan tata aturan. Contoh nih Mas, pajak kuliner itu kan diberi kebebasan Pemda untuk menentukan besarannya. Di Solo itu kena 10% zaman Gibran jadi wali kota. Ini terlalu mahal, gitu ya. Di DKI 5% Pak Teguh. Dan kita dorong karena sudah kena retribusi, kena pajak, hari ini kena cukai lagi. Berdasarkan PP tentang kesehatan. Ya, pasal 194. Makanan, olahan dan siap saji kena cukai dengan alasan untuk mengatur standar kebutuhan gula, lemak dan minyak, begitu ya. Oleh karena itu, soal pajak ini pemerintah saya minta betul-betul clean dan clear, ya. Kalau memang kebijakannya pada plafon tertentu baru kena pajak 0,5%, itu jalankan, jangan merekayasa. Kedua, saya minta pemerintah juga bahasa Jawanya sembodo gitu. Kita kan susah ngukur omsetnya Pak Teguh berapa. Itu alasannya orang pajak pasti sudah kita taruh orang di situ duduk 1 minggu, 2 minggu riset katanya. Mestinya uang pajak, uang retribusi ini sama Pemda dibelikan mesin untuk mencatat secara digital, sehingga otomatis gitu, nggak ada kucing-kucingan antara Pemda, aparatur pajak sama pelaku ekonomi rakyat. Dan ini kita dorong Pak, dan ini nggak mahal kok. Tentunya pemerintah pusat maupun Pemprov, Pemkab kota juga mampu kasih seperti kasir di Indomaret, sehingga pemerintah nggak usah terlalu naruh orang macam-macam, kasih di situ. Andai kata pun PKL atau UMKM itu harus beli, kasih subsidi, sehingga kita enak ya. Kalau di Batam, saya pernah ke Batam itu di kampus Institut Teknologi Batam, itu ada warung jujur Pak. Ini bayarnya sesuai, misalnya kita ngambil ini bayar gitu aja, nggak ada kasirnya. Nah sekarang kan ada digitalisasi itu ya, saya kira begitu Pak Ustaz. Iya. Sedikit tentang tantangan tentang digitalisasi nih. Bagaimana nih Pak upaya kedepannya tentang tantangan? Sekarang kan makin marak lagi kayak e-commerce kayak gitu, jualan online. Itu menjadi salah satu tantangan tersendiri. Apakah ada mungkin dari IPKLI terobosan dalam menghadapi itu? Yang pertama, one word digital economy itu dipaksakan ketika pandemi COVID terjadi selama 3 tahun. Saya sebagai dokter ya, satu-satunya berani ngomong bahwa pandemi COVID ini adalah upaya global untuk memaksa one word digital economy. Yang kedua, dampak nyata sudah dirasakan oleh rakyat. Baik itu yang menguntungkan maupun yang jadi korban. Yang jadi korban itu yang pertama, Pak Usama, Pak Teguh, sama Pak Agus, dampak penyakit akut digital ekonomi. Satu, investasi bodong, itu udah triliunan dari rakyat. Yang kedua, judi online, ya. Yang ketiga, pinjol. Ini penyakit akut digitalisasi. Yang kedua adalah terganggunya rantai pasok. Mungkin Mas Agus dan kawan-kawan sering ada keluhan pasar Tanah Abang, adanya pemasaran lewat TikTok, Instagram, Lazada dan sebagainya. Jadi hari ini Pak Usama, omset pedagang pasar tradisional di seluruh Indonesia itu turun 60%. Kenapa?
Dulu dari petani, dari home industri mampir ke pasar dulu. Hari ini bisa dari petani rumahnya Pak Usama, rumahnya Pak Teguh atau Pak Agus gitu. Oleh karena itu Indonesia sudah pada tatanan emergensi ya untuk memiliki undang-undang ekonomi digital. Harus diatur, Pak. Ini negara kita kok. 14.500 pasar itu, Pak, ada 14 juta pedagang. Bapak bisa bayangkan. Itu berkontribusi terhadap 95% rantai pasok pangan dan kebutuhan pokok di Indonesia. Kalau dengan digitalisasi kemudian mereka gulung tikar semua, dampaknya sangat luar biasa. Kita memang tidak setuju ekonomi tidak efisien. Tapi yang berada di rantai hub di tengah-tengah ini tidak boleh diganggu. Oleh karena itu harus diatur. Dari petani tidak boleh langsung ke rumahnya Pak Usama, nggak boleh. Harus lewat pasar, digitalisasinya mulai dari pasar. Begitu. Karena ini kalau nggak diatur, akan terjadi persoalan besar. Yang ketiga, teman-teman pasti sering melihat demo teman-teman ojek online. Ya, itu sampai sekarang aturannya nggak ada. Bahkan saya sampaikan ojek online atau driver online itu kumpul kebo antara driver sama perusahaan aplikasi. Aturannya hanya ada di Permen Menteri Perhubungan soal tarif, Pak. Yang lain nggak ada. Padahal ini ada 5 juta dan transaksinya ratusan bahkan ribuan triliun per tahun. Oleh karena itu undang-undang digital ekonomi pada ranah emergensi. Saya sudah sampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja, kepada Menteri Kominfo, kepada Menko UKM. Ini penting. Kalau tidak, ekonomi rakyat akan jadi korban digitalisasi. Betul. Jangan kemudian pemerintah kebijakannya tambal sulam seperti menyiram api. Ada keluhan dari pedagang pasar tentang Lazada, tentang TikTok, macam-macam. Mendak menutup TikTok. Menkop tidak setuju waktu itu, Teten Mas Duki, kan begitu. Nah ini nggak boleh. Saya kira Prabowo tahu betul itu. Dan kita berharap kepada Prabowo Subianto, kedaulatan ekonomi kita ini juga termasuk kedaulatan ekonomi digital. Boleh startup ngomong saja. Dan ke depan juga saya minta berbagai legal standing administrasi usaha termasuk transaksi atau singkat cerita literasi keuangan, literasi digitalisasi dan yang lainnya harus dimiliki oleh ekonomi rakyat. Hari ini yang namanya NIB, PIRT, ya, sertifikasi halal dan sebagainya, itu harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Kalau tidak nggak bisa akses fasilitas usaha produktif. Khusus sertifikasi halal, saya jujur saja, mestinya ini digratiskan oleh negara. Sudah teriak ini di mana-mana. Saya minta APBN 200 triliun untuk sertifikasi halal 65,4 juta UMKM. Jangan seperti hari ini. Tarifnya memang 4 juta, Pak. Tapi punglinya ini bisa sampai lebih dari itu. Lebih dari itu. Jadi setiap ada kebijakan baru di Republik ini, pasti ada moral hazard di dalamnya. Ya, karena itu kita minta digratiskan saja lah. 200 triliun kecil Indonesia. Tinggal Prabowo panggil Dirjen Pajak kok. Intensifkan pajak. Karena potensi pajak kita itu sebenarnya bukan sekitar 10.000 triliun per tahun. Bisa 20.000 triliun per tahun. Kalau memang pajak di Indonesia seperti pajak di Jerman. Pembuktian terbalik. Teguh, caretaker APKI Jawa Tengah. Antum punya kekayaan di sana, buktikan kalau nggak sita negara. Itu di Jerman tuh ya. Indonesia kalau itu diberlakukan 20.000 triliun per tahun. Begitu. Apakah mungkin bisa diberlakukan, Pak? Bisa, tergantung presiden. Presiden Republik ini sama dengan Raja Nusantara zaman Kolobendu. Ya gitu. Kepala negara, kepala pemerintahan bisa berbuat apa saja. Buktinya apa? Hari ini semua bupati, wali kota, gubernur menjalankan makan bergizi gratis walaupun APBN belum ngucur.
Betul nggak? Iya, betul. Ya, ini APBN belum ngucur. Sudah berjalan ini. Iya. Tanggal 6 Januari kemarin. Ini Dokter Ali, saat ini kan pemerintah sedang menjalankan program makan siang gratis ya. Makan bergizi Makan gratis. bergizi gratis. MBG. MBG. Magister sejauh ini apakah Geografi. diikut sertakan atau bagaimana tanggapannya tentang itu? Yang pertama, kita mendukung penuh program makan bergizi gratis ini dalam kerangka untuk mencetak generasi emas 2045. Dan saya sepakat, sejak awal saya usulkan targetnya adalah anak sekolah dan ibu hamil. Karena itu masa-masa di mana pertumbuhan dan perkembangan otak terjadi sehingga stunting otomatis akan hilang, tapi kualitas manusia akan menjadi kualitas emas. Itu satu. Yang kedua, saya berharap program MBG ini bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi minimal 0,5%. Juga mengefektifkan roda ekonomi rakyat. Betul. Oleh karena itu, saya minta kepada Presiden Prabowo untuk melibatkan PKL dan UMKM. Nah, untuk sampai hari ini, peluang itu dibuka oleh Badan Gizi Nasional. Ya, sudah banyak koperasi dan UMKM yang dilibatkan. Namun, kendalanya 3. Yang pertama, sistemnya adalah central kitchen. Ada dapur utama, ada dapur swakelola. Yang dapur swakelola memang UMKM bisa masuk. Tapi tidak semua UMKM bisa masuk karena butuh modal besar. Di samping bangun dapur yang mahal, investasi, pembayarnya H+7, tiap dapur 3.000 paket. Artinya bisa dihitung dengan jari yang bisa untuk membangun dapur swakelola, kecuali ada pola bapak asuh. Atau dana LPDB yang kemarin Presiden Prabowo setuju menambah 10 triliun. Modalitas itu difokuskan untuk koperasi yang menjalankan mengelola dapur swakelola. Kemudian kedua adalah makan bergizi gratis ini ujung akhirnya dengan pola central kitchen, UMKM hanya bisa kontribusi dari sisi suplai bahan baku. Ya. Oleh karena itu kita mendorong kawan-kawan termasuk Asosiasi Pedagang Pasar, Ikatan Pedagang Pasar, kawan-kawan yang ada di Gapotan, ya, yang ada teman-teman Asosiasi Peternak Telur, Ayam, termasuk sayur mayur dan sebagainya, kita dorong untuk menjadi supplier. Tentunya harus memenuhi syarat. Nah, yang perlu diketahui Pak Usama, untuk menjadi partnership ini, kalau tidak koperasi harus punya badan hukum. Bisa CV, bisa PT, dan sebagainya. Memang sekarang ada kemudahan mendirikan PT misalkan, tapi kan teman-teman di bawah ini kan masih awam, gitu ya. Oleh karena itu, kesempatan yang diberikan pemerintah ini, jangan kesempatan yang setengah-setengah. Kalau memang UMKM belum memenuhi syarat, tolong dibimbing. Kemana harus memenuhi syarat ini. Kalau dari sisi legal, administrasi dan legal usaha memenuhi syarat tapi modalnya nggak ada, kasihlah KUR atau kasih dari LPDB. Jangan sampai kemudian nanti kembali pada pola lama, dikuasai dan dikangkangi oleh pihak-pihak tertentu. Untuk itulah Pak Usama, saya mendorong Kementerian Desa, ya, Mas Yandi Susanto, kebetulan teman dekat itu, untuk memaksimais peran BUMDes terkait dengan produk-produk ekonomi rakyat kita di sektor hulu, pertanian, perkebunan, telur, ayam dan sebagainya, itu yang nyuplai BUMDes. Jadi makan bergizi gratis sukses, BUMDesnya jalan dengan baik, rantai pasok dari produk lokal akan meningkat, sehingga target bahwa MBG ini bisa menumbuhkan ekonomi nasional 0,5% itu bisa dicapai. Ya, mudah-mudahan saja efisiensi dilakukan oleh Presiden, kemudian pencegahan penyalahgunaan kekuasaan,
pencegahan kebocoran sumber daya yang kita miliki, yang dicanangkan Presiden Prabowo itu bisa dicapai. Sehingga budget MBG yang mestinya 400 triliun per tahun itu bisa dipenuhi. Kalau tahun ini kan baru 71 triliun gitu ya. Jadi kan program MBG ini perintah Pak Prabowo kan bahan baku harus dari desa. Lokal. Apakah itu menjadi satu Lokal. angin segar buat para UMKM di Iya, angin segar. Tapi dengan syarat begitu. Tidak ada pola-pola seperti yang hari ini. Mohon maaf ya. Jumlah terbesar di Republik ini tanda petik buruh. Buruh tani, buruh jual. Saya kemarin baru dari Cirebon sama Tegal Brebes. Saya tanya itu pedagang es dawet. Bapak penghasilannya berapa sehari? Pak dokter, kami ini cuma menjual. Satu hari dikasih 40.000. Cukup Pak, cukup. Jadi the majority yang saya sebut tadi, 65,4 juta UMKM, yang saya sebut 99% dari total Indonesia itu buruh. Sama dengan petani kita. Oleh karena itu, kita harus mendorong rakyat, kita dorong dan kita kembalikan sebagai subjek ekonomi. Harus punya saham ketika dia melekat potensi ekonomi. Ketika dia jualan dawet, ada target waktu tertentu, kalau baik jadi miliknya dia. Harapan kita MBG ini bisa mendorong itu. Namun kembali lagi, perintah Presiden harus menjadi tita raja Indonesia. Dijalankan di semua lini. Tapi kalau perintah Presiden berantas korupsi, saya kejar sampai liang lahat atau liang semut, tapi 300 triliun dihukum 6,5 tahun, itu kan berarti nggak jalan. Ya saya khawatir itu terjadi di semua lini, termasuk penggabian swasembada pangan, program MBG gratis, dan swasembada energi. Begitu Pak Usama. Kita beralih ke Jabar nih. Kita tahu Jawa Barat kan banyak sekali ya UMKM, PKL, apapun jenisnya pasti ada di Jabar. Ini program ke depan di Jawa Barat nih Kang Reza. Oke, mungkin sedikit menambahkan, kayak sudah komplit banget ya dari Pak Ketum ini sudah A sampai Z menerangkan soal APKLI dan lain-lainnya. Begini, memang kalau kami Jabar itu perlu diketahui kalau kami nggak berdiri sendiri. Ada DPP tingkat pusat, ada DPW tingkat Jawa Barat, DPD tingkat kota kabupaten. Juga ada DPC, tingkat kecamatan, dan bahkan sampai tingkat paguyuban. Jadi bagaimanapun, nggak mungkin kami punya visi sendiri. Tentunya dari Jawa Barat ini, kami ada untuk mendukung visi dari nasional. Dan bagaimana kami bisa memaksimalkan fungsi koordinasi. Nasional punya program, punya kemudahan, punya akses, bagaimana itu bisa nyampe ke kota kabupaten, bahkan sampai ke paguyuban. Oleh karena itu mungkin, yang pertama akan kami coba galakan, kami akan coba melakukan pendataan yang baik, karena bagaimanapun kita nggak mungkin bisa menemukan di mana penyakitnya tanpa punya data yang valid. Betul. Jadi bagaimanapun di Jawa Barat nanti semua programnya akan berbasis data, sehingga tidak salah eksekusi. Betul. Yang pertama, dan terus saya bicara juga kalau kami akan coba masuk sampai ke tingkat bawah, otomatis kami Jawa Barat ini kami harus mendukung adanya terjadinya jaringan dari APKLI sampai tingkat paguyuban. Dengan adanya jaringan tersebut, itu akan mempermudah kami untuk melakukan fungsi koordinasi. Nah itu, lalu selanjutnya terkait yang tadi program dari nasional, tentunya akan kami coba dorong di Jawa Barat, tentunya dengan usaha untuk percepatan. Kira-kira begitu sih Mas, untuk Jawa Barat. Kalau untuk gubernur barunya nih, apakah menjadi angin segar dengan Kang Dedi jadi gubernur untuk UMKM di Jawa Barat? Oke. Mungkin yang saya bisa sampaikan, memang betul, sampai saat ini belum dilantik gubernur yang baru, tapi sepertinya sudah banyak orang menaruh harapan baru terhadap pemerintah yang baru. Karena bagaimanapun, Bapak Gubernur terpilih ini punya rekam jejak yang panjang dengan PKL dan UMKM di Purwakarta. Mudah-mudahan semangat tersebut juga bisa dibawa ke Jawa Barat. Karena bagaimanapun, semua berawal dari niat. Saat niatnya ekonomi kerakyatan, maka akan terjadi seperti itu. Tapi kalau niatnya sudah arahnya ke korporasi, mungkin yang akan diuntungkan ya korporasi itu. Jadi kembali kepada bagaimana pemerintah punya keberpihakan terhadap PKL dan UMKM Jawa Barat. Baik, terima kasih. Sekarang ke legislator nih Kak, ada Pak Agus Tarlan. Kita melihat beberapa permasalahan di UMKM, PKL juga itu masih banyak ya Pak ya. Sejauh ini sih legislator di tingkat kota, provinsi, dan juga pusat bagaimana nih? Begini ya, kalau menurut pandangan saya, jadi sebetulnya para PKL ini ya, gitu, para PKL sebetulnya belum
bisa diarahkan gitu kan, diarahkan karena belum berbadan hukum gitu, belum ada payung hukumnya gitu maksudnya. Sementara sekarang dengan kehadiran Ketum ke Jawa Barat, kita harus bisa membantu gitu kan ya, membantu. Sebenarnya saya juga prihatin dengan saya melihat dari sisi dari sisi cara mencari nafkahnya gitu ya, cara mencari nafkahnya. Sementara dari kita juga kadang-kadang kalau misalkan ada yang minta bantuan ke legislatif gitu kan, gimana ini solusinya kan, gitu kan, gimana solusinya, karena semoga dengan APGI ini kita bisa duduk bersama gitu kan, terutama sekarang kebetulan Kang Deddy Mulyadi juga sebagai bagian dari kita, kebetulan gitu kan, gitu, bagian dari kita sama Wagubnya. Semoga nanti Pak Ketum dengan Ketua DPW ini bisa tembus gitu. Kebetulan ada saya juga gitu. Nanti di situ nanti bisa sama-sama bagaimana cari solusi untuk di Jawa Barat aja para PKL ini, gitu kan? Gitu. Karena saya lihat kasihan dengan cara dia mencari nafkah sampai dikejar-kejar sama Satpol PP dan sebagainya, itu kan nggak enak juga gitu sebetulnya Ketum ya gitu kan, kira-kira seperti itu. Nah, ini kita coba benahi, bagaimana dia dikasih kebebasan gitu, tetapi dengan catatan tadi juga ada pesan dari salah satu anggota dewan bahwa bagaimana para PKL ini berdagang di tempat zona aman, gitu kan, zona aman, tidak mengganggu fasilitas umum. Silahkan berjualan di mana saja, gitu kan, di mana saja, tetapi dia juga menertibkan diri sendiri, gitu kan, terutama keamanan dirinya, kebersihannya, gitu kan, gitu kira-kira seperti itu. Nah, jadi saya mungkin di sini siap membantu, gitu kan, siap menyampaikan aspirasinya, apa yang disampaikan sama Ketum, sama Ketua DPW, kan itu kan, kira-kira seperti itu. Kebetulan saya juga ada di BKN itu nanti ke depannya, gitu kan, gitu, Pak Ketum, kita kira-kira seperti itu. Nah, siap saya membantu, gitu kan, gitu. Mungkin nanti kita sama-sama bisa audiensi Pak Ketum DPW dengan para anggota legislatif yang ada di Provinsi Jawa Barat. Nanti dengan gubernurnya sekalian dengan Pak Wagubnya, gitu. Mungkin itu. Baik Pak, terakhir nih untuk closing segment ini bagaimana untuk upaya mewujudkan UMKM dan PKL lebih maju dan unggul di tahun ini dan ke depan. Yang pertama, selaku pribadi, Ketua Umum APRI Perjuangan, Ketua Umum KRIS dan Presiden Kawalan Indonesia, saya ucapkan selamat sukses kepada Kang Deddy Mulyadi, Kang Erwan sebagai Gubernur Wagub Jabar 2025-2030. Yang kedua, saya cuma menukil nih, gitu. Kang Deddy itu waktu kasus Vina itu menyampaikan di televisi, kalau Pak Prabowo Subianto tidak sayang sama saya tidak mungkin jadi calon gubernur. Betul nggak? Ya, saya ingat betul tuh. Yang saya sampaikan adalah Presiden Prabowo Subianto itu lebih bangga kepada PKL, lebih hormat, memuliakan PKL dan UMKM dibanding yang lain. Dan ini sudah terbukti. 15 hari jadi presiden, menghapus 1 juta UMKM, utangnya dikelirkan melalui PP 47 2024. Yang kedua, kasus PKL ST Sun Haji Magelang, Jawa Tengah. Tegas Prabowo, akhirnya Gus Miftah mengundurkan diri. Yang saya sampaikan adalah Jabar ini Pak Usama ada 7 juta UMKM, ya, dengan APBD 37 triliun, PAD 30 triliun, dengan pertumbuhan rata-rata 4,9 sampai 5%. Saya yakin Deddy Mulyadi tegak lurus sama Prabowo Subianto. Oleh karena itu, harapan saya kepada Kang Deddy Mulyadi berpihak kepada pedagang kaki lima dan UMKM secara totally fokus, dan semua agenda yang terkait dengan pemerintah sepanjang itu ada di UMKM, berikan kepada UMKM. Yang kedua, tentunya kita nggak mau ada penggusuran seperti yang terjadi di Puncak Agustus 2024, semua dibersihkan tanpa peri kemanusiaan. Kemudian yang kedua, Jabar ini support ekonomi terbesar
nasional kedua setelah DKI. Oleh karena itu kita berharap target 8% pertumbuhan nasional itu sudah dihitung sama gubernur. Dari 4,9 jadi 8% sampai tahun 2029, dari mana ini bisa dicari. Demikian juga 7 juta UMKM yang ada di Jabar ini harus menjadi 10 juta di tahun 2029. Kompetitif dan unggul. Itu semua harus sudah dihitung sama Kang Denny. Harapan kita UMKM harus mampu maju dan unggul, dan itu membutuhkan sebuah keberpihakan totally dari pemerintah. Bukan sekedar kebijakan yang tambal sulam atau putus nyambung seperti hari ini. Dan saya aku yakin perintah Presiden Prabowo akan dijalankan tegak lurus sama Gubernur Jawa Barat. Karena ini bagian daripada koalisi Indonesia Merah Putih. Ya. Gitu, Mas Usama. Demikian teman wawancara dengan APKLI. Semoga PKL dan UMKM kedepannya makin maju dan juga makin unggul. Saya Usama Kustiawan pamit, sampai jumpa.